Kita yang tidak mungkin membenarkan diri dengan perbuatan kita, tetapi Tuhan berikan pembenaran itu. Kebenaran itu Dia mahkotakan kepada kita, maka kita menjadi layak di hadapan Tuhan. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu terkasih, puji Tuhan, kembali kita bertemu di dalam channel pelayanan Yepta Servant of God, dan puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali dan memasuki tahun yang baru dengan semangat baru, dengan pemikiran yang baru tentang Kristus, dengan pengharapan yang baru di dalam Kristus. Tahun-tahun yang sudah kita lewati hendaklah menjadi tahun pembelajaran buat kita. Tahun di mana mungkin kita menghadapi masa-masa yang sulit pada saat kita tinggalkan di 2023. Kita masuk dalam tahun baru 2024. Hendaklah masa-masa yang lalu bukan untuk direnungkan, dipikirkan terus-menerus, tetapi biarlah itu menjadi pembelajaran. Pembelajaran dalam iman, pembelajaran dalam kesabaran, pembelajaran dalam pengharapan. Mungkin saudara yang sudah berdoa bertahun-tahun sepanjang tahun 2023, tapi serasa belum dibalas satupun, belum dijawab doa satupun oleh Tuhan. Biarlah itu menjadi bahan evaluasi kita kenapa itu bisa terjadi. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seorang pelatih olahragawan saja memiliki pemikiran visioner ke depan untuk siswa didiknya atau untuk anak didiknya yang dilatih itu. Dia memberikan porsi latihan yang bertahap demi tahap. Seorang pelatih yang baik, dia tahu bagaimana membentuk karakter seorang pejuang yang tangguh, seorang yang tidak gampang menyerah. Seringkali di mana titik kelemahanmu, justru seringkali pula itu yang dihajar oleh pelatih untuk semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Tahu banyak kita di dalam kekristenan, mungkin kita lemah dalam hal pengharapan, justru seolah-olah Tuhan hajar itu dengan pengharapan-pengharapan yang seolah-olah lari dari hadapanmu. Mungkin kau lemah dalam hal mengasihi, justru seringkali Allah hajar engkau tentang hal mengasihi. Engkau diperhadapkan dengan orang-orang yang perlu engkau kasihi. Semua itu adalah ada maksud Tuhan di balik ujian yang Tuhan berikan kepada kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan tentu percaya bahwa tidak ada satu ujian atau beban yang melebihi dari kekuatan yang harus kita tanggung. Allah Maha tahu. Seorang pelatih di dunia saja, pelatih olahraga, dia tahu di mana kelemahan anak buahnya. Justru dia akan hajar terus habis sampai kelemahan itu semakin tertutupi, semakin kebal, dan semakin kuat, semakin kuat. Setelah kita meninggalkan tahun 2023 mungkin dengan masa-masanya sendiri, dengan kesulitannya sendiri, lalu bagaimana kita memandang ke depan di tahun yang kita sedang tapaki ini? Jikalau tahun lalu Tuhan menganggap kita belum mencapai standar cara kita mengasihi seseorang, cara kita mengampuni, maka tentu ada maksud Tuhan di balik semua itu, supaya kita semakin hari, semakin giat, lebih baik di dalam Tuhan. Biarlah masa yang sudah kita tinggalkan di 2023 menjadi bahan evaluasi ke depan. Saya harus berbuat apa? Saya harus berbuat apa untuk pelayanan Tuhan? Saya harus berbuat apa untuk keluargaku? Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, begitu luar biasanya Allah membentuk kita. Begitu luar biasanya Allah menemani perjalanan hidup kita, memimpin perjalanan hidup kita sepanjang tahun yang sudah kita lewati. Seringkali kita diperhadapkan pada jalan yang di luar akal manusia kita. Seringkali otak kita, pikiran kita buntu untuk dapat mengerti maksud dan tujuan Tuhan atas hidup kita. Seringkali semua itu terjadi di hadapan kita. Lalu bagaimana sikap kita cara menghadapinya? Bagaimana cara kita menghadapi masa-masa itu di tahun 2023? Tentu kita akan evaluasi diri. Kita tidak mungkin dapat memasuki masa depan tanpa melewati masa lalu. Apakah masa lalu itu harus dibawa lagi ke masa depan? Tidak. Tentu masa lalu menjadi bagian masa lalu yang perlu kita evaluasi. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh pada kubangan yang sama. Kita tidak jatuh pada persoalan yang sama. Tapi semakin hari semakin meningkat sesuai dengan standar yang Tuhan kehendaki buat kita. Mungkin bagi saudara yang baru mengenal Kristus 1 atau 2 tahun,
Saudara masih merasakan manisnya hidup di dalam Tuhan. Saudara masih merasa, oh beginilah hidup di dalam Tuhan. Tapi ada setahun berikutnya, saudara akan menerima ujian selayaknya karena saudara menjadi murid Tuhan. Maka seorang murid untuk menaik level, maka harus ada ujian. Mulai saudara diuji dengan kesabaran saudara. Mampukah saudara mampu mengaplikasikan nilai kasih yang Tuhan ajarkan dalam hidup saudara, saudara aplikasikan kepada orang lain. Jika saudara mampu itu, maka saudara akan naik lagi menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kasih. Saudara mungkin akan diuji dengan hal pengampunan. Mampukah saudara mengampuni orang yang bersalah kepadamu? Percaya juga, Bapak Ibu kasih, semuanya tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Tuhan memberikan janjinya bagi kita pengikut-pengikut Kristus. Mari kita akan baca dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah, saudara-saudara, kalau pencuri memang niatnya mencuri, merusak, memaksa, mengambil sesuatu dengan paksa. Tetapi dia datang, Yesus Kristus datang ke dunia ini. Supaya apa? Supaya kita semua mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala hal. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara masuk, saudara mengikut Kristus, artinya saudara sepenuhnya mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan. Karena dia datang bukan untuk membinasakan, tapi dia datang supaya kita memperoleh kehidupan dan berkelimpahan atasnya, berlimpahan kasih karunia, berlimpahan pengampunan. Semua Tuhan berikan buat kita, sehingga kita mampu mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Di tahun 2023 yang lewat sudah kita lalui, dengan berbagai macam problem yang kita hadapi, kita masih bisa hidup sampai sekarang. Maka itu juga anugerah Tuhan. Kalau saudara saat ini masih diberikan kesempatan, bisa menikmati hidup, masih hidup di dunia ini melihat anak cucu, berarti saudara juga masih diberikan tanggung jawab. Minimal untuk memenangkan dirimu sendiri. Memenangkan dari apa? Memenangkan dari hawa nafsumu, memenangkan dari kedaginganmu, memenangkan dari egomu. Baru saudara akan memenangkan orang lain. Jadi kalau saudara saat ini masih diberikan kesempatan untuk hidup, berarti saudara masih dipercaya oleh Tuhan untuk memenangkan minimal dirimu sendiri. Oleh sebab itu, introspeksi hari lepas hari diperlukan supaya saudara tahun demi tahun bisa menapaki hidup ini sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan rel yang Tuhan berikan buat kita. Tapi bagaimana Bapak Pendeta, saya sudah berdosa. Saya tidak mungkin layak lagi masuk di tahun 2024 ini. Saya pasti binasa karena saya penuh dengan lumuran dosa. Saya sudah berbuat ini dan itu. Ingat saudara-saudara, dia datang bukan untuk membinasakan saudara, tapi dia datang justru menyelamatkan saudara. Jika saudara mengaku dosa-dosa di hadapan Tuhan Yesus Kristus, maka dia pasti akan mengampuni karena dia sangat mencintai kita sebagai umat pilihannya. Saudara berniat, bersepakat dalam diri saudara untuk meninggalkan masa-masa kelam itu, dosa-dosa itu, apapun itu bentuknya. Maka saudara datang di bawah kaki Tuhan, Tuhan ampuni. Saya ingin memasuki tahun yang baru ini dengan pembaharuan hidupku. Dengan mindsetku yang baru memandang kasih-Mu. Dengan mindset yang baru memandang pengampunan-Mu. Dengan mindset yang baru memandang berkat-berkat-Mu. Kalau dulu mungkin seringkali mindset kita yang salah. Kalau Tuhan tidak menjawab doa kita, lalu kita berkata, Tuhan tidak sayang, untuk apa aku ke gereja, untuk apa aku berdoa, karena doa aku saja tidak dijawab oleh Tuhan. Mindset itu akan dirubahkan. Biarlah belas kasihan Tuhan berlaku atas kita, manakala kita sudah sungguh-sungguh dengan segenap tubuh jiwa roh kita memuliakan nama Tuhan. Satu kabar sukacita itu dapat dirasakan yang luar biasa juga oleh orang-orang yang sangat merindukan itu. Satu contoh, sudah puluhan tahun saya tidak pernah berkomunikasi dengan murid-murid sekolah minggu saya waktu itu di daerah Bekasi. Saya tidak berkomunikasi dengan anak-anak remaja yang saya bina. Tapi seizin Tuhan pula, di penghujung tahun 2023, kami dipertemukan dalam sebuah grup WA. Dan mereka bersukacita, saya pun bersukacita luar biasa.
Semua tidak ada yang kebetulan. Semua pasti ada rencana Tuhan. Supaya kami saling mengasihi, saling mengampuni, saling memberkati. Setelah sekian lama terpisah, hingga bisa bertemu kembali dengan anak-anak sekolah minggu yang dulu masih kecil-kecil. Sekarang sudah bawa anak kecil. Ini kan sungguh luar biasa. Kalau saya masih bisa melihat mereka, maka Tuhan masih percayakan saya untuk minimal bertanggung jawab dengan hidup saya sendiri, baru ke orang lain, dengan jiwa-jiwa orang lain. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi menurut pemandangan kita, itu justru bisa terjadi manakala Tuhan sudah berkehendak. Sekarang kita memasuki tahun 2024. Rasa optimis itu kita bangun. Kita tidak boleh lagi berlama-lama berayun-ayun dengan masa lalu kita. Orang mau bilang apa, kamu sudah berbuat A, B, C, dan D. Kita boleh dengar, tapi jangan mengumpat, jangan mengeluarkan sepatah kata pun. Kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan, aku mau berubah. Ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kuserahkan seluruh hidupku di tahun ini, masa depanku, keluargaku, semuanya, pelayananku juga, di dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa, yang penuh kasih, merangkul kita, menghimpun kita menjadi satu kesatuan tubuh Kristus yang esa. Ingat saudara-saudara, dalam pembangunan tabernakel, semua bahan-bahan tadinya terpisah. Ada yang dari hutan, dari bumi, dari sekitarnya, dikumpulkan, dibersihkan, diproses, lalu menjadi bahan-bahan untuk pembangunan bait suci Allah atau tabernakel. Itu menggambarkan bahwa orang-orang yang mencintai persekutuan tubuh Kristus adalah orang-orang yang mau disucikan, beranjak dari keterpurukan, beranjak dari kedegilan yang kita tinggalkan kalau sekalian 2023 dan menuju 2024 dengan penuh percaya diri bahwa Tuhan turut campur tangan membersihkan hidupku sehingga layak menjadi bagian dari pembangunan tubuh Kristus yang esa di bumi ini. Manakala saudara sedang dibersihkan oleh Tuhan, manakala saudara sedang diproses oleh Tuhan, saudara bersyukur. Berarti saudara sedang dipersiapkan untuk masuk dalam persekutuan tubuh Kristus. Saudara bersyukur bahwa Allah mengasihi saudara dengan kondisi saudara, jabatan saudara, dan juga pekerjaan saudara apapun itu. Semuanya bermuara untuk memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara-saudara. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bersyukur pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul dengan keluarga kita mungkin, dengan orang-orang yang kita kasihi mungkin, sehingga kita bisa bertukar pengalaman, kita bisa bercerita, merefleksi diri apa yang sudah dilakukan 2023 yang lalu, apa yang sudah kita perbuat buat Tuhan, apa yang sudah kita perbuat buat sesama. Apakah justru kita semakin hari semakin egois dengan kepentingan diri sendiri tanpa peduli dengan kepentingan orang lain? Karena sejatinya orang-orang yang mencintai persekutuan tubuh Kristus adalah orang-orang menjunjung tinggi persatuan, saling bergandengan tangan, artinya sepakat sehati, bergandengan erat, tidak mau lepas untuk terjadinya persekutuan tubuh Kristus. Entah latar belakang saudara dari mana, entah dari mana saudara berada, tetapi di dalam hatimu ada Kristus, maka saudara layak bergandengan tangan untuk pembangunan bait suci tersebut. Hingga Allah berhadirat memimpin hidup kita, manakala kita menjunjung tinggi persekutuan tubuh Kristus. Maka kita dapat mengampuni, mengasihi, memberkati orang lain. Mari kita masuki tahun 2024 ini dengan sukacita. Karena apa? Setelah kita mengikut Yesus Kristus, Tuhan memberikan reward kepada kita, yang tentunya membuat kita semakin optimis bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Selalu baru firman-Mu menegur, membebat, mengasihi, dan menuntun hidup kita ke arah yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Mari kita akan baca dalam Markus pasal 10. Markus pasal 10 ayatnya yang ke-29 sampai 31 saya akan bacakan buat saudara. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Setiap orang yang karena aku dan karena ingin Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu dan anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Lebih banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah, saudara, saudara start dengan baik, tentu ingin mengakhiri dengan baik, betul? Adapun proses untuk menuju ke sana sungguh sangat berat. Sang pelatih itu, Yesus Kristus itu, tahu di mana kelemahanmu supaya saudara kuat. Di situ kelemahanmu berada, maka bagian itu pula yang dihajar terus supaya semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Saudara mungkin kelemahannya tidak bisa mengasihi orang, maka setiap hari sudah akan berhadapan supaya mengasihi orang. Bisa juga istri tiba-tiba benci, tetangga tiba-tiba membenci saudara tanpa tahu sebabnya. Ya, mungkin saudara buka pintu, tetangganya lagi ngobrol, lalu mereka ngatain kita, itu main keluar. Kita bisa bikin sakit hati. Apa masalah kita? Tapi itu bisa terjadi manakala Tuhan berkehendak untuk menguji kita. Berapa kali saudara diuji oleh Tuhan? Tentang kasih, tentang berbuat baik, tentang mengampuni. Tentu saudara pernah mengalami semua itu. Percayalah saudara-saudara bahwa itu semua adalah untuk menguji, untuk memberikan saudara semakin hari semakin kuat. Manakala saudara sudah masuk dalam garis start, saudara akan berlari sekencang mungkin dengan tujuan yang jelas, dan akan mengakhiri pertandingan pula dengan baik. Tidak seperti firman Tuhan ini. Banyak orang yang terdahulu akan terkemudian. Kenapa? Dia tidak terlatih untuk itu. Dia tidak mau menerima proses itu. Hingga begitu mengenal Tuhan, ada proses sedikit lalu tinggalkan Tuhan kembali. Dia tidak mengakhiri pertandingan dengan baik. Tapi bagi saudara mungkin yang sudah terlanjur, ingat saudara-saudara, pintu belas kasih Tuhan terbuka bagi saudara yang mau mengakui kesalahan saudara, memohon ampun kepada Tuhan apa yang sudah saudara perbuat. Dia sangat mengasihi domba-dombanya. Maka saudara dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni karena saya sudah bersalah kepadamu. Maka saudara akan diampuni oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu ada reward yang Tuhan berikan bagi pengikut Kristus. Demikian juga pada saat kita bertanding olahraga, manakala kita sudah start dengan baik, mengakhiri dengan baik, maka ada reward yang diberikan bagi pemenang itu. Pertama adalah dalam 1 Petrus ayat 5, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Jadi reward yang Tuhan berikan bagi pengikut-pengikut Kristus yang setia adalah manakala Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua ke dunia ini, maka kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan yang mutlak diberikan oleh Tuhan untuk kita pengikut-pengikutnya. Nah saudara-saudara, sungguh luar biasa. Ada penghargaan bagi kehidupan kita. Ada mahkota untuk kehidupan kita. Kita diberikan kemuliaan yang luar biasa dalam hidup anak-anak Tuhan, diberkati Tuhan, diberikan mahkota kehidupan. Lalu yang kedua, mahkota kebenaran. Ya, kalau tadi yang pertama adalah mahkota kemuliaan, lalu yang kedua adalah mahkota kebenaran. 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-8. Kita akan baca. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, reward yang kedua bagi pengikut Kristus yang setia adalah diberikan mahkota kebenaran. Ada kemuliaan pembenaran dari Tuhan dalam hidup kita. Kita yang tidak mungkin membenarkan diri dengan perbuatan kita, tetapi Tuhan berikan pembenaran itu. Kebenaran itu dia mahkotakan kepada kita, maka kita menjadi layak di hadapan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang layak di hadapan Tuhan karena dosa-dosa yang sudah merasuki dalam tubuh kita. Tetapi karena kita setia mengikut Kristus, maka diberikan mahkota kebenaran tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah diberikan mahkota kehidupan. Dalam Yakobus 1 ayat 12, Tuhan berikan kehidupan yang luar biasa, dimahkotai, dihargai luar biasa. Kehidupan kita di hadapan Tuhan, karena kita berharga di mata Tuhan. Makanya ada satu kisah di Injil bahwa dari sekian ribu domba,
satu yang hilang, maka gembala yang baik itu akan mencari dan meninggalkan yang lain, mencari yang satu yang hilang tersebut. Betapa berharganya kita di hadapan Tuhan, betapa berharganya kehidupan kita. Oleh sebab itu diberikan mahkota kehidupan buat kita. Lalu selanjutnya bagi anak-anak Tuhan yang setia mengikut Tuhan, maka diberikan roh pewahyuan. Kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengerti, untuk memahami jalan Tuhan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudusnya memberikan kita jalan keluar yang terbaik dari segala macam problem yang kita hadapi. Masuki tahun 2024 dengan optimis bahwa Roh Kudus menuntun kita. Roh Kudus, Roh pewahyuan itu mampu memberikan kita jawaban atas hidup yang selama ini kita pertanyakan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, berbahagia rasanya manakala kita masuk dan mengawali pertandingan iman dengan baik dan mengakhiri pula dengan baik. Maka berharga setiap kematian orang di hadapan Tuhan. Kita tinggalkan masa-masa yang lalu itu. Kita evaluasi. Yang sudah baik kita perkuat kembali supaya lebih baik lagi. Mungkin kita setiap hari belajar mengasihi, belajar mengampuni. Teruskan itu di tahun 2024 supaya belas kasihan Tuhan turun atas kamu. Haleluya. Bapak Ibu terkasih, terima kasih saudara tetap setia mengikuti channel pelayanan ini. Walaupun firman Tuhan disampaikan dengan cara sederhana, tapi berharap dengan cara sederhana ini mampu masuk ke relung-relung hati saudara dan bertumbuh iman saudara tetap mencintai Tuhan. Memasuki tahun 2024 dengan penuh optimis. Kenapa? Kita satu di dalam persekutuan tubuh Kristus. Kita menjadi bait-bait Allah yang kudus di hadapan Allah. Bait-bait Allah yang jujur, yang penuh kasih, sehingga menebarkan kasih kepada sesama. Sehingga orang akan melihat bahwa di dalam bait suci itu, dalam tubuh kita terpancar kasih Bapa di sorga mengalir ke semua umat, dan mereka akan percaya bahwa Allah kita luar biasa. Bapak Ibu terkasih, salam persekutuan tubuh Kristus. Sekali lagi saya ucapkan selamat Natal bagi saudara-saudaraku semua, Bapak Ibu terkasih, dan selamat tahun baru 2024. Mari kita akan sama-sama masuki tahun ini dengan ketulusan, kejujuran, dan penyerahan diri sepenuh kepada Tuhan. Apalagi sekarang mulai disibukkan dengan musim-musim politik. Jaga hati, jaga pikiran kita, tetap fokus dan percayakan itu semua pada orang-orang pilihan Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan berdoa untuk keamanan negeri ini, keamanan saudara-saudara kita, semuanya kita berdoa supaya Allah berkenan atas negeri ini dan selalu memberkati negeri ini. Karena di dalamnya ada anak-anak Tuhan yang selalu rendah hati, berdoa, memohon pengampunan dan memohon kasih Tuhan atas hidup kita semua. Amin. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu terkasih, kiranya Tuhan memberkati dan salam persekutuan tubuh Kristus. Amin.